teman-teman semua, kita sedang berada di Museum Penaskahan Teks Proklamasi. Jadi di sini kita mengambil foto dan video untuk dokumentasi ya guys ya. Ya, Betul sekali. kita akan mencar dan mereview ruangan ini, museum ini maksudnya. Oke, teman-teman. Ditunggu keseruan berikutnya. Oke, teman-teman, di sini jadi ada para petinggi Indonesia pada zaman itu, yaitu ada Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang menuliskan teks proklamasi. Sini teman-teman bisa lihat di sini ada kopi dari teks proklamasi yang sangat besar. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya dan lain-lain. Teman-teman, kita pindah ke ruangan lainnya. Teman-teman, di sini ada saya Tim Malik yang sedang mengetikkan dari naskah teks proklamasi. Oke. Oke, di sini jadi ada yang namanya pengesahan naskah teks proklamasi. Di sini ada para tokoh yang hadir. Nah, itu. Di sini ada teks proklamasi. Di sini kayaknya ruang tunggu ya. Nah, karena di sini ada ruang tunggunya. Woi, Aduh, Lu kalau jalan lihat-lihat dong. kita lagi di mana? Itu ada orang. Mari kita tanya. Boleh. Pak, permisi Pak. Sepertinya dia tidak bisa melihat kita. Sepertinya dia orang yang kita lihat di museum tadi. Apa mungkin dia itu si Sultan Syahir? Bisa jadi. Apakah kita kembali ke masa lampau di mana naskah proklamasi dirumuskan? Bisa jadi. Mari kita rekam Momen saat bersejarah ini. Iya. Oke. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. And as we told you just a couple of moments ago, Prime Minister Attlee just stated that... Apa benar yang aku dengar ini? Aku harus segera memberitahu kepada para pemuda. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Baiklah semua, kehadiran kita di sini untuk melancarkan rencana menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar yang sangat gembira, tapi kekosongan itu apa? Biar saya perjelas. Jadi, Jepang sudah tidak lagi menguasai negara kita karena Jepang telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Menurut saya, kita harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta untuk mensegerakan proklamasi Indonesia. Ya, dan ini waktu yang tepat untuk membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Kalian semua setuju? Setuju! Tapi
Saya tidak ingin ada campur tangan ke PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan Jepang. Saya tidak mau ada campur tangan Jepang. Maka oleh karena itu, mari kita sepakati untuk tidak menerima hadiah dari Jepang. Karena Indonesia bisa merdeka dengan menyusun rencana sendiri. Baiklah, mari kita pergi ke kediaman Soekarno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada yang kami ingin bicarakan kepada beliau. Oh, nggih. Saya panggil dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda. Katanya ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, saya akan temui mereka. Mari masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bu, tolong ambilkan air untuk mereka. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendapatkan berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Kemarin kami mengadakan rapat dan kami setuju untuk memberitahu Bung Karno agar cepat untuk memproklamasikan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah saya berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah momentum yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita senekat itu memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Bung. Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita berunding dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu. Karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan kemerdekaan Indonesia. Tapi, PPKI satu-satunya cara untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baik, kalau begitu kami pamit undur diri. Terima kasih, Bu. Ya, Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan persiapan kemerdekaan ini dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang telah berhendak menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan pada sidang PPKI 18 Agustus akan mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih sangat muda. Pemikiran mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya menjadi berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada apa ya? Jadi gini, Bung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus tahun 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kita berdua ke sini? Maaf Bung, kami lancang. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bu. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu pembuatan Jepang. Ya, kami tidak ingin kemerdekaan ini ada ikut campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk mempromosikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Ya, tidak selamanya kita harus menunggu Jepang itu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rekanan kawan kita yang telah terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan ini. Dan sekaranglah saatnya. Tenanglah saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh dan Bung Sukarni, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Hatta, silakan duduk. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini, dan kami belum mempertimbangkan dengan baik. Tapi saya yakin kita pasti bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah tentara Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita ini. Bagaimana, Bu Karno? Baiklah, saya setuju. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Ya, kita akan ke sana besok. Mari, jemputan sudah tiba di depan. Baik. Mari, Bung. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Laksamana Maida. Permisi. Ya, ada apa? Bentar ya.
Oh kalian, ada keperluan apa kalian datang sini? Maaf mengganggu malam Anda Laksamana. Iya, kenapa? Kami memerlukan tempat ini karena ingin membicarakan kemerdekaan yang dilaksanakan esok hari. Oh, ada benarkah begitu? Ya udah, silakan masuk dulu. Baik. Duduk. Sebenarnya saya turut berbahagia atas kabar tersebut. Silakan saja jika ingin meminta sesuatu. Apakah ada mesin ketik atau pena dan kertas Laksamana? Untuk pena dan kertas, ini ada. Untuk mesin ketik ya, saya ambil dulu sebentar ya. Bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Menurut saya, naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena anggota PPKI adalah buatan Jepang dan tadi sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh orang-orang yang mengikuti rapat pada hari ini, seperti layaknya Amerika menandatangani deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua untuk bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika penandatanganan teks naskah proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Apakah kalian setuju? Setuju! Ini untuk mesin ketik ya. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Sayuti. Baiklah, saya akan mengetik teks proklamasi ini, Bung. Usai diketik oleh Sayuti Melik, naskah asli proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno dibuang begitu saja ke tempat sampah. BM Diah yang melihatnya menyelamatkan naskah tersebut dan menyimpannya. Wah, naskah asli malah dibuang, mending kusimpan saja deh. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno kembali ke kediamannya dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, sama-sama. Berterima kasihlah juga kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah punya rencana bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan menjalani upacara bendera dan diiringi oleh lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, bagaimana kalau Ibu saja menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa? Tentu saja, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah. Bagaimana kalau kita menamakannya Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Iya, Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu Kami, bangsa Indonesia, tetap dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sungguh
indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Hei, ada apa ini? Ada apa ini? Hei, bangun belum? Bangun. Mana ya? Loh, kalian kan kita dari tadi di museum yang kita datangin tadi. Museum yang datang tadi kita kembali ke zaman dahulu di mana Iya. teks proklamasi dirumuskan. Lah, gimana ceritanya kalian bisa balik ke zaman dahulu gitu? Ada Ray, kita videonya tuh. Kita ada videonya. Nah, coba kalau ada videonya, gue lihat dong. Ini Ray, Mana? bisa lihat sendiri. Ah, mana sih videonya? Orang gelap begitu. Nggak usah sih, nggak ada. Lah, mana katanya video? Ah, dasar ngablu kalian ya.